Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi bersama saya Pendeta Alexander Philip. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Puji syukur bagimu ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang tiada putus-putusnya dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami, hari ini kami masih diperkenankan untuk menjalani hidup dan hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun dan membimbing hidup kami agar semakin dekat kepadamu. Hadirlah Engkau dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan kami lakukan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yaitu dari kitab Yesaya pasal 54 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Namun pada pembacaan ini adalah kita cuma khusus membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 saja. Yesaya pasal 54 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Perjanjian damai dengan Sion. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yaitu dengan judul Ketika Tuhan Menyembunyikan Wajahnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita ingat kembali, kapankah kita terakhir kali bertengkar dengan orang lain? Apakah itu dengan rekan kita di tempat bekerja? Apakah itu dengan tetangga kita? Ataukah dengan orang tua, dengan anak, atau dengan pasangan hidup kita? Nah, saudara sekalian, apa yang kita lakukan saat itu? Apakah ada di antara kita yang bertengkar sedemikian hebatnya sehingga kita sampai tidak mau melihat muka orang yang bertengkar dengan kita? Atau minimal pada saat kita masih dalam suasana bertengkar, kita mencoba untuk tidak lagi bertemu dengan dia. Kalaupun kita berpapasan di jalan atau berpapasan di satu tempat, kita mencoba berusaha untuk menghindar dengan dia. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu berapa lamakah waktu yang dibutuhkan lagi bagi kita untuk akhirnya memaafkan atau berbaikan dengan orang tersebut? Apakah 1 hari? Ataukah 2 hari? Ataukah 1 minggu? 1 bulan, 1 tahun, atau mungkin sampai saat ini kita masih belum mau berbaikan dengan orang tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir jika ketika kita bertengkar dengan manusia, kita bisa begitu benci dengan seseorang, lalu apakah yang Tuhan rasakan ketika ia sedang bertengkar dengan kita manusia ciptaannya? Saudara-saudara sekalian, Tuhan pada awalnya menciptakan manusia dengan tujuan untuk menyembahnya. Tetapi justru saat itu banyak manusia yang terus-menerus berbuat dosa dan semakin jauh daripada Tuhan. Itulah mungkin yang dirasakan oleh Tuhan ketika bangsa yang dipilihnya itu bangsa Israel justru jatuh ke dalam penyembahan berhala. Bangsa Israel yang diselamatkan dari Mesir dan diberikan tanah perjanjian justru berbalik dari segala perintah Tuhan yang diberikan kepada mereka. Akibatnya, Tuhan pun tidak menyayangkan bangsa Israel untuk dibuang dan ditawan ke Babel. Untuk sesaat lamanya Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-7b. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan meninggalkan bangsa Israel bukan karena tidak sayang lagi kepada bangsa Israel, tetapi karena bangsa Israel sudah melakukan perbuatan yang kelewatan di mata Tuhan. Mereka melakukan dosa perzinahan dengan menyembah dewa-dewa dan berhala-berhala lainnya. Dan pada saat itu
kita melihat bahwa Tuhan pun sangat murka kepada bangsa Israel. Sehingga ia pun akhirnya apa? Ia memalingkan wajahnya, ia memalingkan mukanya dari mereka. Dan sangat terjelas terlihat itu pada ayatnya yang ke-8. Nah, saudara sekalian, tapi apa yang menarik di sini adalah dalam ayatnya yang ke-8 ada tertulis. Dalam ayat yang ke-8 tertulis, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat ada kalimat sesaat lamanya, berbeda dengan manusia yang bisa marah dan benci itu berlarut-larut lamanya. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa Tuhan hanya meninggalkan dan memalingkan wajahnya sebentar saja atau sesaat saja. Tuhan tidak tahan untuk berlama-lama untuk menghukum manusia. Kasih Tuhan kepada manusia begitu besar hingga Tuhan pun segera kembali kepada manusia dan menunjukkan wajahnya kepada manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang tentunya sukacita, bahagianya kita mendengarkan kabar dari firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudara sekalian, bulan ini kita memasuki hari Natal. Tuhan begitu mengasihi manusia hingga Tuhan akhirnya mengaruniakan anaknya Yesus Kristus untuk lahir dan menebus dosa-dosa kita. Tuhan begitu sayang kepada kita manusia. Dan karena dosa-dosa kita hari inilah Ia datang ke dunia untuk menebus segala apa yang telah kita perbuat, segala pelanggaran kita, segala dosa kita. Ia mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, disinilah kita menyadari bahwa apa yang membuat Tuhan memalingkan wajahnya, yaitu adalah sebenarnya karena dosa yang kita lakukan, pelanggaran yang kita lakukan. Biarlah ketika kita melihat bahwa begitu besar kasih Tuhan, Ia akan memalingkan wajahnya dan akan melihat kita kembali ketika kita mau datang kepadanya untuk bertobat, meninggalkan segala dosa kita dan kembali hidup yang benar. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Pernahkah kita merenung apakah kita selama ini sudah membuat Tuhan memalingkan wajahnya karena dosa kita yang telah kita lakukan? Kita semua adalah manusia yang sangat rentan berbuat dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Marilah kita semua pada momen bulan Natal ini, kita mengambil komitmen untuk hidup semakin benar dan kudus di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita semua adalah manusia yang tentunya harus berubah. Maukah kita semakin menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan semua perintahnya mulai hari ini? Jangan sampai Tuhan memalingkan wajahnya dari kita akibat dari segala dosa yang telah kita lakukan. Ketika Tuhan memalingkan wajahnya dari kita, kepada siapa lagi kita mencari berkat dan perlindungan kalau bukan hanya daripada Tuhan? Oleh sebab itu, kembalilah kepada Tuhan, berubahlah, kembalilah taat setia kepadanya, senangkanlah hatinya, maka Tuhan akan kembali memberkati dan juga memelihara hidup kita kembali. Tuhan Yesus memberkati dan senantiasa menyertai kita semua di bulan sukacita Natal ini. Amin. Sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih anugerah dan berkat-Mu. Kami menyadari yang membuat Tuhan memalingkan wajahnya dari hidup kami adalah karena dosa dan pelanggaran kami manusia. Karena kebebalan dan kekerasan hati kami manusia, kami tidak taat dan setia kepada Tuhan. Karena ketidaktaatan kami kepada perintah Tuhan, terkadang kami sulit memaafkan sesama kami. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan mampukan kami Tuhan untuk memulihkan hubungan baik kami, baik dengan Tuhan, dengan sesama kami. Kami menyadari ya Tuhan, ketika hubungan itu dipulihkan, maka Tuhan pun akan kembali melihat dan memelihara dan peduli kepada kami manusia hari ini. Tolonglah kami Tuhan untuk kembali kepadamu, bertobat dan meninggalkan segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun tugas, pekerjaan, dan aktivitas yang kami lakukan, kami mohon turut campur dan penyertaan Tuhan. Iringilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami hari ini. Kami menyadari begitu banyak tantangan, cobaan yang kami hadapi dalam menjalani hidup ini. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Engkau menyertai kami, maka tidak ada satupun yang mustahil bagi-Mu.
berkat pertolongan pemulihan Tuhan itu boleh terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.